Keluarga ini lagi makan malam nih di meja. Si anak udah kelihatan seneng banget, pengen cepet-cepet makan. Tapi orang tuanya malah nyuruh dia ngasih makan peliharaan mereka dulu. Akhirnya anak ini nganterin makanan untuk peliharaan mereka nih yang ada di ruang bawah tanah. Di situ ada anjing ini nih. Dan anjingnya diajakin keluar dari ruangan itu. Ternyata guys, makanan itu bukan untuk anjing tadi, tapi untuk si nenek ini. Tahun demi tahun berlalu, si anak tadi udah tumbuh dewasa. Dan dia belajar dari orang tuanya dulu nih. Ayah ibunya yang udah tua dan gak berguna, dia masukin di kandang. Persis kayak yang dilakuin orang tuanya ke neneknya dulu. Sayang, aku udah di depan Yumart jemput kamu. Ayo Akina, suamiku sudah jemput. Iya, ayo. Suami Rina pasti jelek banget sama kayak Rina. Itu suamiku. Buset, ganteng banget. Makasih ya sayang, sudah bela-belain jemput. Padahal kan kamu sibuk orangnya. Kalau buatmu, aku nggak akan sibuk. Taiga, ini Akina temanku. Akina, ini suamiku. Ah iya, salam kenal bang. Ya, Aduh, belanjaanku ketinggalan di dalam. Aku ambil dulu. Bang Taiga kok mau sih sama Rina? Udah jelek gitu, nggak bisa dandan lagi. Jauh cantikan aku. jaga bicaramu. Istriku begitu karena sibuk mengurus keluarga. Iya berarti bener jelek. Wah, kalian bicara apa? Gak ada, ayo kita masuk mobil sayangku. Rina, aku duduk di depan ya, soalnya di belakang aku mabuk. Baiklah. Tidak bisa, hanya istriku yang boleh duduk di depan. Rina, lebih baik kamu dandan sekarang supaya temanmu ini tahu kalau kamu itu lebih cantik daripada dia. Oke, jangan-jangan Akina menghina aku di belakangku. Sayang? Hah? Kok tiba-tiba cantik banget? Baru deh kau sadar, istriku itu jauh lebih cantik darimu. Orang-orang ini lagi asik main di kolam renang guys. Bahkan ada yang kayang juga dong. Kemudian si cowok ini pun gak mau kalah, mau tahan nafas yang lama di dalam air. Sebelum lanjut, absen dulu yuk. Bagi kalian yang sayang ibu, klik like dan subscribe ya. Tapi pas cowok tadi udah nyelam ke air, pria ini malah kentutin airnya. Setelah itu ada gelembung kecil dari kentut itu. Tapi setelah beberapa saat, gelembung itu semakin membesar dan jadi besar banget. Semua orang pun pada liatin gelembung itu. Setelah gelembung kentut itu sudah mau pecah, mereka pun langsung lari ketakutan. Dan parahnya lagi, cowok yang tadi tahan nafas dalam air itu masuk ke dalam gelembung itu. Bahkan dia langsung meninggoy. Terus orang ini korbanin diri buat pecahin gelembung kentut itu. Dan setelah meletus, dunia ini langsung sepi dan hanya ada orang-orang yang pakai alat bantu ini. Contoh, bapaknya Dedi, ibunya Novi, anaknya jadi Devi. Tapi kasihan yang bapaknya Basuki, Yunge Kokom, anaknya Baskom. Tolong Yuta, kenapa pintunya rusak? Kak Yuta, Mio takut. Mama, Kak Yuta sama Kak Mio di mana? Mio sama Yuta sudah pulang. Ayo lanjut main. Di mana orang tua kalian? Mama tidak menyayangi kami. Kak Yuta, ayo pulang ke rumah. Mio, Yuta, ayah khawatir ini sudah malam. Ma, ayah, Yuta pulang. Itu suara Yuta, aku harus cek keluar rumah. Jangan, biar aku aja yang keluar. Mama, Mio kangen. Mio, suaramu kecil kan? Ma, Yuta mau masuk. Mio, Yuta, kalian tidak boleh tinggal bersama Mama. Kalian di sini jangan ikut Mama. Mio, pasti kamu kedinginan tidur di luar. Aku pulang. Kamu siapa? Aku anak ibu. Aku yang anak ibu. Aku. Ternyata ada dua Yuta. Ibu punya cara untuk menemukan Yuta yang asli. Tapi like dulu ya. Yuta asli suka makan mie ramen pakai cabe. Nih cobain. Nyam-nyam. Aku juga. Pedas. Kamu muntah. Pasti kamu Yuta palsu. Sana pergi. Ih, ketahuan deh. Awas ya, aku akan kembali. Apa? Ada zombie di depan rumah kita. Asik, rasakan ini. Bersiaplah. Kita mengalahkan zombie, Haina. Woi, kami lagi syuting film. Halo, Ma. Iya, kenapa Tak? Ini, Ma. Ada teman Mama di rumah. Ya udah, suruh masuk dulu aja. Iya, Ma. Ayo, Om, masuk dulu. Asik, asik. Udah disuruh masuk Tak? Udah, Ma. Lagi makan dia. Lagi makan? Sekarang lagi mandi, Ma. Lagi mandi? Lagi main deh, Ma. Di kamar Mama. Ya udah, Mama pulang sekarang. Betah? Tolong, Ma. Aku takut. Itu siapa Tak? Bilangnya teman Mama. Gak tahu, Mama juga gak kenal. Terus ini siapa dong? Ada
raksasa yang dijadiin tempat bermain. Awalnya sehari sebelum mayat raksasa ini ditemukan, terjadi sebuah badai yang sangat besar di sebuah kota. Keesokannya setelah badainya berhenti, tiba-tiba aja orang-orang itu kedatangan raksasa yang gede banget guys. Nah, semua orang pada takut kan buat ngedeket. Takutnya si raksasa ini masih hidup. Oleh karena itu ada 3 jagoan nih yang berani buat ngedeketinnya. Pas jagoannya bilang raksasanya udah mati, mereka tuh makin jadi penasaran. Terus pada lari ke arah raksasanya. Nggak cuma itu, mereka juga naik ke atas raksasanya. Di sana ada yang menari, ada yang main kejar-kejaran, dan kata orang ini kalau kalian bisa klik tombol subscribe dan like secara bersamaan, raksasa ini bakal hidup lagi. Hah, itu apa? Lubang neraka. Ini di neraka. Kamu kenapa masuk neraka? Karena aku suka berbohong. Hah? Kalau kamu kenapa masuk neraka? Kalau aku suka melawan papa mama. Mio? Hah, Kayuta? Kayuta! Kamu ngapain di sini, Mio? Jangan lupa like dan subscribe. Kak, sepedanya jangan diambil, Kak. Tolong kembaliin sepedanya, Kak. Sepeda ini sekarang milik kami. Jangan, Kak, aku mohon. Sekali lagi membantah akan aku hajar. Aku bilangin kakak aku loh. Sana bilangin, kami gak takut. Kayuta, tolongin Mio, Kak. Mio tunggu di situ. Kayuta kesana sekarang. Gede banget, coy, ototnya. Kayuta, sepeda aku diambil mereka. Bang, ampun bang. Rasain tuh. Oke, aku duduk di depan ya. Kalau di belakang aku pusing. Sayang, nggak apa-apa kan Angel duduk di depan? Oke, nggak apa-apa. Sabar Sharon, Oki kan baru ketemu sahabat kecilnya. Mereka asik berdua lagi. Sayang, kakakku mau datang. Tolong antar aku pulang ya. Oke sayang. Kamu antar Sharon aja. Nanti aku naik taksi. Beneran lo nggak apa-apa pulang naik taksi? Iya, nggak apa-apa. Kali ini ku biarkan Oki bersamamu, tapi besok ku pastikan Oki akan jadi milikku. Kuliah, kamu perhatian banget ya sama sahabatmu. Mungkin karena dia sahabatku dari kecil dan aku cuma perhatian saja, nggak lebih dari itu kok sayang. Oke sayang, aku percaya kok sama kamu. Harus dong, hehe. Makasih ya sayang untuk hari ini. Sama-sama sayang, aku pulang dulu ya, dah. Dah. Ki, jemput gue di pantai dekat Wagyu Restoran ya. Oke, gue kesana. Ngapain kamu di sini? Kamu lama banget sih, aku jadi kedinginan. Makanya pulang, bukan main kesini. Suster, mereka kenapa? Kau yang botak gara-gara tidur katanya. Kamu tidur di mana bisa sampai kayak gitu? Aku tidur di jalan. Dasar bodoh. Kalau dia kenapa, Sus? Kalau dia gara-gara main katanya. Main apa kamu bisa sampai gosong kayak gitu? Aku mainin gas. Ternyata bodoh juga. Gimana ini Pak? Anak Bapak mecahin kaca rumah saya. Udahlah Bu, namanya juga anak-anak. Ayo dek kita pulang. Kamu tahu kan Tak harus ngapain? Iya mah tahu. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ayo Tak kita pulang. Hei berhenti. Sini kamu. Salah saya apa Pak? Naik motor kebut-kebutan. Saya buru-buru Pak. Pokoknya kamu saya tahan. Jangan dong, udah gak kuat nih. Gak kuat apa? Gak kuat mau. Bocil cowok ini selalu dikatain sama temen-temennya, soalnya dia punya rambut yang panjang. Dia bahkan disuruh pakai tas yang pink aja nih katanya, biar kayak cewek. Pas ngejemput pulang, ibunya juga malu nih, karena anaknya jadi bahan omongan tetangga. Di rumah ibunya marah dan udah gak tahan lagi sama rambut anaknya yang panjang ini. Jadi pas anaknya tidur, diam-diam digunting aja tuh. Tapi bocil cowok ini gak kapok guys, dia panjangin rambutnya lagi. Terus pas udah panjang banget, baru deh dia potong dan kumpulin. Ternyata alasannya sedih banget. Jadi waktu ke rumah sakit, dia ngeliat ada anak cewek yang kehilangan rambutnya karena sakit kanker. Dia pengen punya rambut lagi. Dan hati ibunya ikut hancur ngeliat keinginan anaknya ini. Tapi tiba-tiba si bocil cowok tadi dateng ngebawain rambut yang udah dikumpulin. Dan dia ikut bahagia ngeliat gadis kecil ini akhirnya bisa tersenyum lagi.